Raya hanya bisa menghela nafas. Iya, keinginan terbesarku di masa lalu adalah untuk memiliki kesempatan untuk menerobos ke prajurit bintang 3 dalam hidup ini. Tapi aku tidak berharap itu menjadi bintang 5 sekarang. Zain yang berada di samping tidak bisa menahan perasaan untuk putrinya. Dia merasa lega, dan kemudian dia tidak bisa tidak bertanya padanya, ngomong-ngomong, Raya, ibumu memberitahuku, kamu mengatakan bahwa Tama menyuruh kami datang ke New York, itu hal yang baik kan? Ya, Raya tidak bisa menahan diri dan berkata dengan penuh semangat, hal baik yang aku katakan adalah tentang ibuku, dan itu jelas merupakan hal yang baik yang bahkan tidak berani aku pikirkan. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat berkata, Ayah, Ibu, ayo cepat, Tuan Renza sudah menunggumu di hotel. Zain buru-buru bertanya, Raya, apa yang bagus, beritahu kami dulu. Raya berkata tanpa ragu, masalah ini benar-benar di luar imajinasi orang normal. Bahkan jika aku mengatakannya sekarang, Ayah tidak akan percaya, jadi cepatlah dan mari kita lihat Tuan Renza dulu. Meskipun Zain dan Romiyati sedikit bingung, melihat bahwa Raya tidak mau mengungkapkannya, mereka berhenti bertanya lebih banyak dan mengikutinya ke hotel. Saat ini, Tama baru saja minum dengan Ito Yuhiko dan Tanaka, dan setelah keduanya selesai, mereka diatur untuk istirahat dulu. Nanako awalnya berpikir untuk minum teh dan mengobrol dengan Tama di teras Presidential Suite yang menghadap Central Park. Tapi setelah mengetahui bahwa orang tua Raya akan segera tiba, dia menolak gagasan itu secara langsung. Dia kembali ke kamar yang telah diatur Tama untuknya lebih awal. Segera, Devano datang untuk melapor kepada Tama, Tuan, Nona Raya kembali, Nyonya Romiyati dan Tuan Zain dari keluarga Sucipto juga ada di sini. Saya meminta Johan untuk membawa mereka ke suite yang sudah disiapkan. Tama mengangguk dan berkata, Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, Tama berjalan cepat ke suite mewah yang telah disiapkan sebelumnya. Raya, Romiyati, dan Zain juga telah tiba di ruangan saat ini. Melihat Tama masuk, Romiyati dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan Renza. Tama tersenyum dan mengangguk padanya, dan berkata, Nyonya Romiyati, memanggil Anda dari jauh dengan tergesa-gesa sehingga saya tidak menunda pengaturan Anda yang lain, kan? Romiyati melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, Bagaimana mungkin, Tuan Renza, keluarga Hermawan akan selalu mengikuti perintah Anda, tidak peduli waktu atau tempat apa, selama Anda memberikan pesanan Anda, keluarga Hermawan akan datang secepat mungkin. Tama mengangguk ringan. Pada saat ini, Zain Sucipto yang berada di samping berkata dengan agak patuh, Halo Tuan Renza. Tama menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, Bagaimana kabar Tuan Sucipto baru-baru ini? Semuanya baik, Zain Sucipto berkata tanpa ragu, Terima kasih, Tuan Renza, telah mengulurkan tangan Anda, agar saya dapat memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang damai dan stabil seperti saya sekarang. Tama tersenyum dan bertanya lagi, apakah ada ketidakpuasan? Jangan ragu untuk mengatakan apapun. Zain Sucipto menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata berulang kali, tidak. Semuanya baik-baik saja. Tama sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, omong-omong, apakah Anda memiliki kontak dengan penatua Tuan Sucipto? Dia ada di Madagaskar sekarang. Bagaimana kabarnya? Zain Sucipto tertawa dengan beberapa schadenfreude, dan menjawab, dari apa yang dikatakan orang tua di Madagaskar. Semuanya cukup bagus. Dikatakan bahwa sebidang tanah besar telah diperoleh. Mereka telah memelihara banyak hewan liar yang unik di Afrika, dan dia juga mengatakan bahwa dia berencana untuk membangun peternakan kuda selama beberapa hari, dan memelihara beberapa kuda untuk dimainkan. Tama tersenyum, itu bagus. Jika Anda memiliki kesempatan untuk membantu saya membawakannya. Zain Sucipto tertawa 2 kali,
Berpikir pada dirinya sendiri, orang tua itu mengeluh tentang tempat buruk yang dia tinggali setiap hari, dan aku tidak tahu berapa kali dia memarahimu. Namun, dia berkata dengan hormat, tentu, pasti. Tama berbalik untuk melihat Roma Romiati, dan berkata dengan serius, Nyonya Roma Romiati, saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini, terutama karena ada obat baru, dan saya ingin Anda mencobanya untuk saya. Roma Romiati mendengar ini, dan dikombinasikan dengan putrinya, dia mengatakan sebelumnya bahwa ada hal baik yang besar, dan dia berpikir bahwa Tama akan memberinya pil obat untuk meningkatkan kultivasinya, jadi dia buru-buru berkata, terima kasih banyak, Tuan Renza, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tama tersenyum dan berkata, Nyonya tidak harus begitu sopan, itu tidak masalah. Romiati melirik lengan kanannya yang kosong, dan berkata dengan serius, Tuan Renza, Anda tidak perlu menyia-nyiakan pil obat untuk saya. Dalam hal ini, bahkan jika tingkat kultivasi ditingkatkan, dibandingkan dengan prajurit dengan peringkat yang sama, kekuatan tempur jauh lebih buruk. Kurangnya lengan tidak hanya kehilangan 1/4 dari kekuatan tempur, tetapi yang lebih penting, koordinasi fisik akan selalu ditingkatkan. Tetapi dalam keadaan tidak terkoordinasi, dalam pertempuran yang sebenarnya, sulit untuk mengerahkan kekuatan serangan yang cukup. Jika Anda menggunakan ramuan itu padaku, itu akan sia-sia. Raya yang berada di samping berkata dengan cepat, Bu, obat yang diminta Tuan Renza untuk Ibu coba, ini dirancang khusus untuk menyelesaikan situasimu. Jangan menolak, setuju saja. Romiati tidak tahu apa arti kata-kata Raya, dan berpikir dalam hati, kurangnya lengan kanan adalah kekurangan yang tidak bisa Ibu ganti sama sekali. Solusi apa yang bisa Tuan Renza miliki untuk mengatasi situasi Ibu? Mungkin membiarkan lengan kananku tumbuh kembali? Raya melihat keraguan ibunya, dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi dia takut setelah ibunya tahu, emosinya akan sangat berfluktuasi karena keraguan, kegembiraan atau ketegangan, jadi dia berkata, Bu, jangan ragu, setujui saja. Romiati berkata dengan malu-malu, bukannya ibu tidak mau menurut, hanya saja ibu tidak ingin Tuan Renza membuang-buang pil obat. Tama tersenyum kali ini. Dia berkata, Nyonya, percayalah padaku, pil obat ini tidak akan sia-sia kecuali tidak digunakan pada Anda. Kemudian, dia mengeluarkan pil, menyerahkannya ke tangan Raya, dan berkata, Raya, bawa ibumu ke kamar mandi, dan setelah dia berendam di lumpur, berikan dia pil. Raya mengambil pil itu, dan sangat bersemangat hingga air matanya mengalir. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Renza. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Romiati dan berkata dengan sedikit kegembiraan, Ibu, ayo pergi dan coba obatnya, Raya akan membantu ibu. Tepat ketika Raya tidak sabar untuk mengatur ibunya pergi ke kamar mandi, dan mempersiapkannya untuk meminum pil pembentukan kembali, Zain Sucipto di ruang tamu suite memandang Tama dan bertanya ragu-ragu, Tuan Renza, bolehkah saya bertanya sesuatu padamu? Tama berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Zain Sucipto, katakan saja, jangan terlalu sopan. Zain Sucipto tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata sambil menyeringai, saya ingin meminta sesuatu, bisakah Anda memberi saya 1 hari kebebasan besok, bahkan untuk setengah hari? Zain Sucipto tahu betul bahwa meskipun dia juga mengikuti Romiati ke New York, tapi dia pada dasarnya berada di bawah tahanan rumah oleh Tama. Tama mendengarkan permintaannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin Anda lakukan dengan waktu luang 1 hari? Anda bisa membicarakannya dulu. Jika masuk akal, masalah ini tidak bisa ditawar. Zain Sucipto tampak sedikit malu tiba-tiba. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian mengumpulkan keberaniannya dan berkata, saya ingin membeli hadiah untuk ibunya Raya. Jika kondisinya memungkinkan, saya akan mengajaknya keluar untuk makan malam. Tama mendengar ini dan langsung tertarik.
Dia menatap Zain Sucipto dan bertanya langsung ke intinya. Saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda berencana untuk melangkah lebih jauh dengan Nyonya Roma Romiati? Zain Sucipto dengan cepat menjelaskan dengan ekspresi bingung, Tuan Renza, jangan salah paham. Saya tidak punya pikiran yang tidak masuk akal, dan saya pasti tidak ingin menggunakan cara ini untuk mempengaruhi hukuman Anda padaku. Saya membuat permintaan ini berdasarkan perasaan pribadi saya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.